Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan semoga kita selalu diberikan umur yang barokah dan bermanfaat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang meningkatkan kreativitas sains anak usia dini melalui strategi imajinasi. Jadi anak usia dini itu tidak terlepas dari sains ya. Jadi segala aktivitas mereka itu sebagian besar berhubungan dengan sains ya. Meskipun di sini karena anak-anak masih usia dini, jadi sains yang kita sampaikan itu masih dalam bentuk yang sederhana ya. Seperti contohnya, kali ini saya menggunakan gambar laut ya, karena tema kali ini adalah lingkungan laut ya. Jadi ketika kita mengeluarkan sebuah gambar ya, atau kita memperlihatkan sebuah gambar kepada anak-anak kita, biasanya mereka itu akan sangat senang sekali. Biasanya mereka akan bertepuk tangan, senang sekali ya. Entah itu yang kita perlihatkan itu, entah itu gambar gunung, gambar binatang, gambar laut seperti ini, itu mereka akan sangat senang sekali dan secara otomatis mereka akan berimajinasi atau berhayal. Kira-kira ketika kita mengeluarkan gambar itu, mereka pasti akan mengira-ira ya. Seperti contohnya kita mengeluarkan gambar laut ini, mereka pasti akan langsung berimajinasi ya. Jadi dengan menggunakan gambar ini kita akan dapat menggali informasi atau bakat-bakat yang mereka miliki ya. Jadi kita sebagai guru itu kita hanya sebagai fasilitator saja ya. Jadi kita tidak boleh menekan kepada anak, biarlah mereka itu berimajinasi, berkreasi sendiri ya. Jadi dengan gambar sederhana ini nanti kita bisa mengetahui seberapa dalam, seberapa kita dapat menilai kecerdasan anak masing-masing itu. Nanti kita bisa menilainya ya. Seperti contohnya kita bisa bertanya pada anak-anak, anak-anak, ini Bu Guru punya gambar apa ya? Pasti mereka akan langsung menjawab, gambar laut Bu Guru. Nah, betul sekali anak-anak. Jadi kemudian nanti kita bisa bertanya, ini ya, ini gambar laut. Terus di sini di laut itu ada apa saja anak-anak? Nanti pasti mereka akan menjawab, ada ikan Bu Guru, ada ikan hiu, ada ikan lumba-lumba, dan ikan lain sebagainya. Kemudian kita bertanya lagi, dari gambar Bu Guru ini anak-anak bisa lihat gambar apa saja? Pasti mereka akan menjawab, ada kapal Bu Guru, ada pohon kelapa Bu Guru, ada rumput Bu Guru, ada awan, ada matahari, dan lain sebagainya. Dari jawaban anak-anak itu kita bisa mengolahnya lagi, kita bisa menggali informasi lagi dari anak-anak itu. Seperti kita bisa menanyakan, ini di sini tadi ada kapal. Kemudian nanti kita bertanya, gunanya kapal itu untuk apa anak-anak? Terus kita bertanya lagi, di sini ada, tadi katanya ada pohon kelapa. Bagaimana pohon kelapa itu bisa bergoyang-goyang anak-anak? Terus kita tanya lagi, bagaimana kapal itu tadi bisa berjalan anak-anak? Terus kita bisa bertanya lagi, warna air laut itu apa ya anak-anak? Terus kita bisa bertanya lagi, di laut itu biasanya ada air yang bergulung-gulung, itu apa namanya anak-anak? Terus bagaimana
di laut itu suasana di laut itu seperti bagaimana udara di laut itu panas ataukah dingin ataukah sejuk. Nah, dari gambar ini kita bisa menggali informasi atau menggali bakat-bakat dari anak didik kita ya. Nah, seperti contohnya tadi kita menanyakan, anak-anak di sini tadi ada gambar kapal. Bagaimana kapal di laut itu bisa berjalan? Nah, kemudian ayo sekarang kita cari tahu ya bareng-bareng gimana kok kapal itu bisa berjalan padahal di air loh anak-anak. Kemudian mereka akan berimajinasi. Terus akan ada yang menjawab, karena ada angin Bu Guru. Betul sekali. Terus ada lagi yang menjawab, kan perahu itu pakai mesin Bu Guru. Itu adalah salah satu jawaban dari mereka masing-masing. Jadi imajinasi anak-anak itu berbeda-beda ya. Kemudian kita bisa bertanya lagi, selain air di laut itu ada apa saja ya anak-anak? Ada pasir Bu Guru, bisa buat main istana pasir Bu Guru. Ya betul sekali. Terus kita bisa tanya lagi, di laut itu ada pohon kelapa biasanya. Nah, terus kok pohon kelapa itu bisa bergoyang-goyang, bisa melambai-lambai, itu kenapa ya anak-anak? Terus mereka jawab, karena ada angin Bu Guru. Nah, dan lain sebagainya ya. Jadi dari gambar seperti ini itu anak-anak itu bisa berhayal, berimajinasi. Jadi kita bisa menilai kecerdasan anak-anak itu dengan memakai gambar seperti ini contohnya ya. Bagaimana terjadinya hujan, bagaimana rasanya air laut itu, dan lain sebagainya ya. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.